Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas Kopi TRC ingin mempresentasikan hasil pekerjaan tugas besar kami. Judul dari penelitian kami yaitu penerapan metode clustering dengan algoritma K-means pada pengelompokan data World Happiness Report. Kelompok kami terdiri dari Octaviana Rindasari, Priyayuni, Maudisha Ramadan, Muhammad Khairul Rizki, dan M. Afif Hibatullah. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Saudara Rizky. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian ini. The World Happiness Report merupakan laporan mengenai upaya pengukuran kebahagiaan dari seluruh penjuru dunia, sekaligus menjadi solusi jejaring pembangunan yang berkelanjutan. Tingkat kebahagiaan suatu negara bisa menjadi tolak ukur bahwasannya negara tersebut dapat menjalankan aktivitas dengan normal atau bahkan sampai dengan tahap optimal. Kebahagiaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kebahagiaan objektif dan subjektif. Kebahagiaan objektif berdasarkan aspek pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Sedangkan kebahagiaan subjektif berdasarkan aspek kedamaian, kepribadian, dan kesejahteraan individu. Dalam penelitian kali ini, pengklasterisasian tiap negara berdasarkan indeks kebahagiaan diharapkan dapat membantu masing-masing negara untuk mengetahui negara mana saja yang memiliki kemiripan dengannya. Mungkin itu saja. Saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Hisan. Baik, saya akan melanjutkan pada rumusan masalah, yaitu berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diketahuikan rumusan masalahnya sebagai berikut. Negara mana saja yang memiliki kemiripan dalam hal kebahagiaan berdasarkan parameter-parameter yang ada. Kemudian tujuannya. Berdasarkan rumus masalah tersebut dapat diketahui tujuannya, yaitu yang pertama, untuk mengelompokkan data World Happiness Report dari tiap negara berdasarkan parameter nilai GDP per kapita, social support, freedom to make life choice, leader score, dan healthy life expectancy. 2. Untuk mengetahui hasil penerapan klasterisasi negara berdasarkan parameter yang digunakan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini batasan masalahnya pertama, pengelompokan data World Happiness Report dari tiap negara berdasarkan parameter yaitu GDP per kapita, social support, freedom to make life choices, leader score, dan healthy life expectancy. Yang kedua, mengetahui hasil penerapan klasterisasi negara berdasarkan parameter yang digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Masuk kepada metode yang digunakan pada penelitian kali ini, yaitu menggunakan metode kuantitas deskriptif. Dengan penelitian yang diterapkan menggunakan clustering metode, di mana metode clustering merupakan metode untuk mengelompokkan data dan menemukan keberadaan kelompok dari pola yang diteliti, sehingga data memiliki karakteristik yang sama akan dikelompokkan kepada klaster yang sama. Kemudian penerapan metode clustering ini menggunakan algoritma K-means melalui beberapa tahapan, diantaranya yang pertama ada data cleansing dan imputation, kemudian ada filter selection, lalu dilanjutkan dengan clustering analysis, kemudian ada cluster validation, dan yang kelima ada interpretation, di mana semua data yang telah diolah akan dilakukan penerapannya menggunakan program yang telah dibuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizky. Baik, sekarang masuk ke sesi demo program. Saya akan menjelaskan mengenai program yang telah kami buat. Pertama-tama diimport dulu di sini library yang digunakan. Setelah itu di read file di sini.
file CSV dari datasetnya. Lalu dikarenakan pada file CSV tersebut tiap kolomnya masih tergabung dalam satu kolom, maka di split dengan cara ini. Setelah itu di bagian ini kita memilih kolom-kolom mana saja yang akan digunakan. Kolom yang digunakan pada program kali ini hanya 6, yaitu country name, GDP per kapita, social support, freedom to make life choices, leader score, dan healthy life expectancy. Setelah itu, program yang ini digunakan untuk menghitung berapa jumlah dataset yang ada pada file World Happiness Report ini. Lalu, karena DF ini masih dalam bentuk data frame, maka di convert menjadi array matrix di sini. Lalu data-data yang terdapat di data-data yang ada di dalam file CSV tersebut dimasukkan ke dalam array matrix all data yang ada di sini. Setelah itu kita ke sini. Diinisialisasikan terlebih dahulu jumlah centroidnya di sini, terus ada matrix array centroid yang ini digunakan untuk menyimpan centroidnya nanti, data-data centroidnya, di mana jumlah centroidnya sendiri ada 2. Setelah itu ada matrix jarak centroid di sini, gunanya untuk menyimpan hitung jarak antara suatu negara, row negara dengan tiap centroidnya. Setelah itu ada matriks klasterisasi yang tujuannya untuk menampung hasil klasterisasi, dan backup klasterisasi ini tujuannya untuk menampung hasil klasterisasi pada iterasi sebelumnya. Lalu untuk menjalankan program ini pertama langsung dipanggil metode k-means clustering dan akan memanggil metode ini. Setelah itu akan panggil metode set centroid awal, yaitu untuk menentukan centroid awalnya, dan akan masuk ke metode di sini. Nah, pada metode di sini akan dipilih secara acak dari seluruh daftar negara yang ada, memilih 2 centroid awalnya. Setelah itu akan dipanggil hitung jarak di sini, metode hitung jarak, untuk menghitung jarak antara tiap row negara dengan tiap centroid yang telah didefinisikan di sini tadi. Pertama-tama akan dipanggil clear jarak centroid, yang dimana ini metode untuk menghapus data yang terdapat di dalam matriks jarak centroid. Lalu akan dihitung jaraknya dan dimasukkan ke dalam matriks jarak centroid. Lalu dipanggil metode penentuan klasterisasi. Pada metode penentuan klasterisasi ini akan memanggil metode clear klasterisasi dulu, di mana tujuannya untuk menghapus data-data yang terdapat di dalam matriks klasterisasi. Lalu akan diklasterisasikan di sini dan dimasukkan ke dalam matriks klasterisasi. Setelah itu akan dicetak hasil klasterisasi di sini, dan ini untuk checking apakah iterasinya akan dilanjutkan atau tidak. Kalau dia masih iterasi 0, sudah pasti akan dilanjutkan, sehingga akan dipanggil set centroid. Nah, bila bukan centroid ke 0, yaitu bukan iterasi ke 0, yaitu iterasi 1, 2, dan seterusnya, maka akan masuk ke dalam sini, di mana kalau dia kurang dari 10 iterasi, maka akan terus masuk ke sini. Kenapa 10? Ini sebenarnya hanya menjadi batasan dari kami, yaitu membatasi 10 iterasi saja maksimalnya. Nah, setelah itu akan dilakukan pengecekan, akan memanggil fungsi cek klasterisasi di sini. Fungsi cek klasterisasi sendiri untuk melihat apakah hasil klasterisasi di iterasi sebelumnya dan iterasi saat ini sama atau tidak. Di mana kalau sama, akan mengembalikan 1, yang berarti akan menghentikan program, dan bila tidak sama, maka akan mengembalikan 0 dan masuk ke fungsi set centroid, di mana fungsi set centroid sendiri itu untuk mencari centroid baru berdasarkan nilai rata-rata tiap klasternya. Seperti itu.
Lalu akan terus berjalan lagi. Ini kan sudah iterasi baru, ini udah iterasi 1 berarti kan tadi iterasi 0, dan kembali ke hitung jarak lagi, metode hitung jarak yang telah kita panggil tadi. Nah, seperti itu saja. Mari kita coba run. Ini hasilnya. Ada send rate awalnya di sini, lalu ini hasil klasterisasi ya. Ada send rate baru di sini di iterasi ke-1 dan akan terus berjalan hingga akhir di sini. Karena ini iterasi ke-10 yang berarti belum ada kesamaan antara hasil klasterisasi di iterasi ke-9 dan iterasi ke-10 karena ini ada batasannya hingga dihentikan saja di iterasi ke-10. Seperti itu penjelasan programnya. Baik, kesimpulannya klasterisasi menggunakan K-means berhasil dilakukan dan data yang terdapat dalam satu klaster memiliki tingkat kesamaan yang tinggi, lalu data yang terdapat pada satu klaster yang berbeda memiliki tingkat kesamaan yang rendah. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.